This video is brought to you by Talata Kontraktor. Oke, Tang, tadi kan sempat dibahas terkait dengan safety nih dari desain rumah. Iya, Orang tua Lintang. iya. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal umum atau yang perlu diketahui oleh teman-teman, terutama buat kedepannya nih kalau mau ngedesain rumah untuk orang tua, safety-nya tuh harus dipikirin apa aja gitu. Ada nggak ya? Iya. Ini menurutku ya. Ini. Nah, menurutku yang perlu diperhatikan dari ketika kita mendesain rumah untuk orang tua itu kalau kita bahasnya yang secara teknis, pertama seperti yang dibilang di awal tadi, kalau orang tua itu pergerakannya sudah terbatas. Sesimpel jatuh aja tuh mereka jatuhnya beda sama kita, ya kan? Mereka kan pasti lebih kaku gitu kan. Nah, makanya kita sebisa mungkin mencegah mereka supaya tidak jatuh. Karena itu yang perlu diperhatiin tuh permukaan lantai, terus adanya pegangan atau enggak. Contohnya buat di kamar mandi itu biasanya kan ada pegangan buat tempat mereka pegangan untuk misalkan bangun dari toilet atau di shower, biasanya kan ada pegangan tempat mereka ya buat safety-nya mereka gitu kan. Nah, itu untuk yang di kamar mandi. Ada juga yang biasanya kalau ada di ram atau jalan miring itu biasanya kan ada tempat pegangan juga. Nah, dan di rumah ini semua ram itu aku lengkapi dengan pegangan tersebut. Nah, itu fungsinya adalah untuk safety tadi. Nah, buat permukaan lantai itu buat area-area yang licin memang aku pilihnya yang sifatnya kasar supaya lebih anti-slip aja sih, karena kan kita biar nggak licin ya, licinnya ya kan. Ya, kita tidak ingin mereka jatuh. Tadi kan kita udah bahas safety terutama untuk rumah. Mungkin aku malah kelupaan di awal. Jadi untuk layout atau denah rumah ini tuh ada yang dipertimbangkan nggak sih? Kalau aku ngelihat based on video kemarin atau hasil 3D-nya gitu kan, aku ngelihat kayaknya tuh ada 2 ruang tamu. Nah, kenapa harus dibikin 2 nih? Apakah dari Lintang ada alasan tersendiri atau benar-benar kayak ya udahlah kenapa nggak dibikin ruang tamu aja? Ya. Oke, jadi ketika ngedesain rumah untuk orang tua ini, itu ruang paling utama yang aku perhatikan tuh adalah kamar tidur orang tua. Itu mau aku taruh di mana? Itu dulu. Nah, setelah itu aku ingin di dalam rumah itu ada satu inner court, yang mana nanti semua ruangan itu nanti akan terpusat ke inner court-nya itu tersebut. Oh, yang ada bukaan gede itu tadi. Nah, jadi inner court ini akan jadi fokus point untuk semua ruangan di sini nih. Jadi kayak itu akan jadi view buatan. Nah, kan kayak gitu. Nah, terus untuk layoutnya sebenarnya rumah ini tuh kalau kita bicara dari depan, itu pertama kan ada carport, lalu sebelahnya ada teras, ada garasi, ada teras, ada ruang tamu, habis itu ada ruang santai kayak ruang baca. Habis itu naik elevasi lagi, di sini ada ruang gede tuh. Ruang gede tempat kumpul-kumpul, ada meja makan, ada kitchen. Nah, lalu di anggaplah sisi kanan ya, itu tuh ada ruang tidurnya nih. Nah, di dekat ruang tidur itu tuh aku kasih ada satu lagi tempat buat duduk-duduk yang fungsinya buat aku itu fungsinya juga untuk ruang tamu kedua. Kenapa? Karena ruang tamu pertama yang di depan itu tuh anggapannya adalah ketika ada tamu untuk datang, semua tamu akan disambut di depan sana. Tapi untuk teman-teman yang udah deket banget nih, itu konsepku aku taruh di ruang tamu yang kedua. Kenapa ada ruang tamu kedua ini? Satu, teman-temannya lebih dekat, secara emosional itu lebih dekat nih. Yang kedua, kalau orang tuaku ini sudah tidak nyaman untuk jalan jauh, itu dia jalannya lebih dekat. Kayak bau boleh bahas kayak ibu. Oke. Nah, kayak bukan ibu, kayak nenek Patrick nih. Nah, itu kan aku sebenarnya ketika desain ini aku kepikiran sama nenek Patrick. Oke. Nah, karena kan ada tempat khusus nih
Nah karena itu aku sebenarnya meniru hal tersebut. Jadi itulah alasan kenapa ada ruang tamu kedua ini. Oke, berarti ruang tamu yang lebih dekat dari kamar itu apa ya? Nantinya atau kedepannya bisa aja tamu dari luar ke sini juga. Betul. Dalam artian untuk mengurangi orang tua atau kakek nenek jalan jauh kan ya? Iya, gitu. Karena ide itu tuh sebenarnya aku belum pernah, kalau aku belum pernah ngeliat ide itu ada di rumah-rumah lain. Nah, ketika ngelihat ide yang kayak gitu, aku jadi, oh iya bener juga ya, kenapa nggak dibuat kayak gini aja? Tuh. Ini Bisa sih, karena kan kembali lagi nih, desain kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. ya, Kembali lagi ke tergantung siapa yang penggunanya nih. ya. Oke. Menarik. Apalagi yang mau kita bahas? Aku Dari desain rumah orang tua ini tuh sebenarnya banyak faktor yang dipikirkan gitu kan. Jadi aku dari obrolan kita nih Tang hari ini kayak ada kalimat yang benar-benar aku highlight gitu kan. Oke, aku cocok lah dengan kalimat itu di mana bahwa desain itu kembali lagi ke penggunanya. Karena kan mungkin orang tuaku dengan orang tuamu beda, atau mungkin dengan orang tua teman-teman juga beda. Nah, dari situ kan skala prioritasnya mengikuti dari pengguna rumah ini nih. Ternyata desain atau seorang arsitek itu memikirkan sampai skala prioritas mana yang mau dibikin nih di rumah ini, gitu kan kurang lebih. menurutku ya. Nah, oke. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung untuk desain atau mau membangun rumah untuk orang tua, yang bingung desainnya seperti apa, tenang aja, bisa tanya-tanya ke kita kok dari tim arsiteknya. Pasti akan mikirin dari skala prioritas keamanan dan juga estetika. Jadi jangan ragu buat konsultasi ke kita di Talata. Untuk konsultasi itu gratis kok, tenang. Yuk, konsultasi aja dulu.